Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Coba sekarang Ibu cek dulu ke bersihan kelasnya. Coba dilihat bawahnya apakah ada sampah. Tidak ada Bu. Tidak, berarti kelas kalian sudah bersih ya. Sekarang lanjut Ibu mau mengecek kehadiran. Coba dilihat kiri kanan, depan belakang. Apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Tidak. Oh, tidak. Siapa yang tidak? Gak tahu bolos. Oh, bolos. Nanti besok diberitahu ya rumah yang bolos supaya berangkat. Oke. Sebelumnya ada yang masih ingat mungkin minggu lalu kita itu belajar tentang apa? Ingat. Apa? Akhlak terpuji. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang akhlak terpuji. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif di dalam Quran surat Al-Aqlam. Oke. Lanjut. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ibu harap kalian itu dapat membaca Quran surat Al-Aqlam ayat 14 sampai 19 dengan tartil. Yang kedua itu kalian itu dapat memahami pengertian gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Dan yang ketiga itu kalian dapat mengidentifikasi cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif sesuai ajaran Islam. Dan yang terakhir meneladani sikap sederhana serta mengutamakan kehidupan akhirat. Oke, sebelum masuk ke materi, ini mau tanya dulu nih. Pernah gak sih kalian itu membeli sesuatu itu karena sedang tren atau karena mungkin teman? Pernah ya. Nah, sifat tersebut itu merupakan sifat yang harus kita hindari karena itu bukan pemborosan ya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Dalam Quran surat Al-Aqlam ayat 14 sampai 19. Nanti Ibu baca terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti ya. Iya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasholla. Wa dzakara isma rabbih fasholla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, kita sudah baca bersama-sama. Selanjutnya Ibu bisa tolong Mbak Elda bisa bacakan ayat artinya. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elda. Sama-sama Ibu. Ya, sekarang kita masuk ke dalam kandungan Quran surat Al-Aqlam ayat 14 sampai 19. Nah, pada ayat 14 sampai 19 ini Allah itu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang
manusia lebih mengutamakan hidup di dunia daripada kehidupan di akhirat. Karena kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dan pada ayat 18 sampai 19 ini Allah itu menjelaskan bahwa ajaran untuk mengutamakan kehidupan akhirat itu bukan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga telah diajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam kandungan ayat tersebut kita dapat memahami bahwa ada 3 gaya hidup yang harus kita hindari, yaitu materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengertian materialistik, hedonis, dan konsumtif. Oke, Mbak Nabila bisa tolong dibacakan apa itu materialisme? Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Ya, betul sekali. Nah, materialisme itu adalah gaya hidup yang menjadikan harta, kekayaan, dan benda sebagai tujuan hidup, serta menganggap kebahagiaan itu diukur dari banyaknya harta yang dia miliki. Nah, yang berikutnya itu hedonis. Hedonis itu adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan atau kenikmatan sebagai tujuan dalam hidup. Nah, hedonisme ini itu maksudnya adalah gaya hidup yang mengutamakan kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan diri tanpa memperdulikan nilai agama maupun dampaknya bagi diri sendiri serta orang lain. Nah, sedangkan gaya hedonis itu dapat menimbulkan gaya hidup positif, yaitu kecenderungan atau kebiasaan memberi atau menggunakan barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Oke, selanjutnya itu ada cara menghindarinya. Cara menghindarinya itu ada 6. Yang pertama yaitu dengan menguatkan iman dan takwa. Yang kedua itu membiasakan hidup sederhana serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Dan yang ketiga itu ada mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dan yang keempat itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dan yang kelima itu menggunakan harta secara bijaksana. Dan yang terakhir itu melihat bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal daripada kehidupan yang sementara. Nah, yang terakhir itu ada hikmah dari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, hikmahnya itu menumbuhkan sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua itu menjadikan hati lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan yang ketiga itu ada terhindar dari sifat boros, tamak, dan pamer. Yang keempat itu ada menggunakan harta secara bijaksana sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi sesama. Yang kelima itu memiliki kepedulian sosial dengan gemar berbagi dan bersedekah. Dan yang keenam itu hidup menjadi lebih tenang karena tidak terlalu mengejar kesenangan di dunia. Ketujuh itu lebih mengutamakan akhirat dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Dan yang terakhir itu mendapatkan ridha Allah serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Di sini ada apa ya, studi kasus. Silakan kalian kerjakan, diberi waktu 10 menit. Silakan bisa dikerjakan. Oke, silakan kelompok 1. Kasus yang pertama yaitu tentang materialistik. Kasusnya, Rizky berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ia selalu ingin memiliki barang-barang bermerek agar terlihat keren di depan teman-temannya. Ketika ada teman yang menggunakan sepatu atau tas baru, Rizky langsung meminta orang tuanya membelikan barang yang lebih mahal. Ia bahkan sering meremehkan teman yang menggunakan barang sederhana dan beranggapan mereka kurang mampu baginya.
Bagaimana pendapat kelompok kalian tentang sikap Rizky berdasarkan kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19? Jawabannya, menurut kelompok kami, sikap Rizky mencerminkan gaya hidup materialistik karena ia menganggap harta dan barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kenikmatan. Sikap tersebut tidak sesuai dengan kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 yang mengajarkan agar manusia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Rizky seharusnya bersyukur atas nikmat yang dimiliki, tidak merendahkan orang lain, hidup sederhana, dan menggunakan harta sebagai sarana untuk berbuat kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Oke, terima kasih Mbak Nabila. Boleh beri tepuk tangannya? Oke, selanjutnya silakan kelompok muda untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung, Bu. Iya, langsung. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan jawaban dari kelompok 2, yaitu dengan kasus setiap akhir pekan Alia selalu menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan, menonton atau nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Ketika ada kegiatan pengajian, remaja atau pejabat di lingkungan rumah, ia memilih tidak ikut karena merasa kegiatan tersebut membosankan. Nah, Alia beranggapan bahwa masa muda harus diisi dengan bersenang-senang sebanyak mungkin dan urusan ibadah bisa dilakukan nanti ketika sudah dewasa. Untuk pertanyaannya, bagaimana pendapat kelompok kalian tentang sikap Alia berdasarkan kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19? Nah, menurut jawaban kelompok kami, yakni sikap Alia menunjukkan gaya hidup hedonis karena lebih mengutamakan kesenangan daripada ibadah dan kegiatan yang bermanfaat. Nah, hal ini bertentangan dengan Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17 yang menjelaskan bahwa banyak manusia lebih memilih kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, Alia seharusnya dapat mengatur waktunya dengan baik tetapi menikmati hiburan secukupnya, tapi tidak melupakan ibadah, belajar dan kegiatan sosial yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan akhirat. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Elza. Boleh beri tepuk tangannya? Oke, sekarang kelompok 3 silakan bisa maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang studi kasusnya adalah Nadia sering melihat promosi dan barang di media sosial. Nah, setiap kali ada aksesoris, pakaian, alat tulis yang sedang viral, ia itu selalu langsung membeli meskipun barang serupa masih ada dan masih layak digunakan. Uang sakunya sering habis untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Akibatnya, ketika sekolah meminta pembayaran untuk kegiatan kelas, Nadia harus meminjam uang kepada temannya karena tabungannya sudah habis. Nah, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan Nadia agar terhindar dari gaya hidup konsumtif sesuai dengan ajaran ayat Al-Quran surat Al-A'la ayat 16. Nah, hasil diskusi kami yaitu Nadia itu sebaiknya belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta tidak mudah tergoda oleh tren atau promosi. Ia perlu membuat skala prioritas sebelum membeli sesuatu, membiasakan hidup hemat, menabung, dan menggunakan uang untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Dengan begitu, Nadia dapat menggunakan hartanya secara bijaksana, tidak boros, dan serta lebih mengutamakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat sesuai ajaran Al-Quran ayat 14 dan 19 surat Al-A'la. Terima kasih dulu. Ya, terima kasih Mbak Aman. Boleh berikan